Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini kami akan kembali berbagi berkaitan tentang informasi bantuan sosial. Tepatnya tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan total Rp15.200.000 di tahun ini. Dan bantuan ini akan diberikan untuk keluarga dengan kategori yang sudah memenuhi syarat. Nah, apa saja syarat serta bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan ini? Semuanya akan kami jabarkan detail dalam video ini. Maka dari itu, teman-teman tonton sampai habis dan jangan di-skip. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan dari channel ini dengan cara mensubscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang bantuan sosial. Oke, berbicara tentang bantuan sosial, ini sudah sangat banyak ya yang dikucurkan oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian masyarakat Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sebetulnya untuk jenis bantuan itu sebelum COVID juga sudah banyak bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat, perbedaan antara bantuan sebelum dan sesudah dan pada saat COVID, ini ada perbedaan yang mendasar. Kalau sebelum COVID itu ada bantuan sosial yang kita sebut dengan bantuan reguler. Dan bantuan reguler itu ada bantuan berupa bantuan PKH juga bantuan BPNT. Sedangkan bantuan untuk mendukung perekonomian masyarakat Indonesia pada saat pandemi COVID-19 itu lebih banyak lagi. Ada bantuan BST, ini khusus untuk teman-teman atau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH dan bantuan BPNT. Kemudian ada bantuan untuk menambah modal usaha yang kita sebut dengan bantuan BPUM. Di tahun 2020 kemarin, bantuan ini sebesar 2,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun ini besaran dari bantuan itu adalah 1,2 juta rupiah. Selanjutnya, ada bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Kemudian ada bantuan subsidi listrik, ada yang digratiskan, ada yang diskon 50%. Di tahun ini tidak ada lagi yang gratis, tapi diskonnya tetap ada yang 50% dan 25%. Kemudian ada juga untuk mendukung pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dengan adanya bantuan kuota internet. Kemudian juga yang sedang tunggu pengumuman kelulusannya pada saat ini ada bantuan prakerja, khusus untuk bantuan prakerja gelombang 17. Dan untuk bantuan prakerja ini juga lumayan besar ya. Dana bantuan yang didapat dengan total Rp3.550.000 dengan rincian untuk biaya pelatihan atau insentif pelatihan Rp1 juta. Kemudian ada bantuan untuk 4 bulan di mana teman-teman bisa mendapatkan bantuan Rp600.000 atau insentif bulanannya, ditambah juga nanti dengan insentif survei sebesar Rp150.000. Dan selain dari bantuan tersebut juga ada bantuan untuk bedah rumah. Nah, di mana bantuan bedah rumah ini dikondisikan atau ditargetkan untuk masyarakat Indonesia yang miskin dan rentan miskin, tapi tempat tinggalnya belum memadai untuk dijadikan tempat tinggal. Maka, pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk melakukan perbaikan dari tempat tinggal mereka. Dan untuk dana dari bantuan bedah rumah ini ada yang dari desa langsung, ada juga yang langsung dari Kementerian Sosial. Jadi sangat banyak ya teman-teman bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian masyarakat Indonesia. Itu baru bantuan-bantuan yang dikucurkan dari pemerintah pusat, belum dari bantuan desa ataupun bantuan dari pemerintahan provinsi. Dan kalau kita berbicara nominal, ini nominalnya juga lumayan besar. Bahkan ada yang nominalnya per tahun itu untuk satu penerima manfaat bisa mendapatkan lebih kurang Rp15.200.000. Dan bantuan ini akan diterima oleh KPM PKH.
Oke, di mana KPM PKH tentu bantuannya langsung ditransfer ke rekening penerima yang sudah memenuhi syarat. Dalam video-video sebelumnya juga sudah kami jabarkan untuk teman-teman semua bahwasanya untuk PKH itu ada 3 kategori yang di mana disesuaikan dengan apa kategori yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat tersebut. Ada kategori pendidikan, kemudian ada kategori kesehatan, dan ada kategori kesejahteraan sosial. Di mana untuk kategori pendidikan ini tentu untuk anak-anak yang masih bersekolah tingkat SD, kemudian SMP juga SMA. Di mana untuk tingkat SD itu bisa mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun dan untuk SMP mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMA ini bantuan yang akan diterimanya adalah Rp2 juta per tahun. Dan selanjutnya, untuk kategori kesehatan, ini adalah ibu hamil dan anak usia dini. Untuk ibu hamil ini bisa mendapatkan bantuan dari program PKH ini sebesar Rp3 juta per tahun. Sedangkan untuk anak usia dini juga Rp3 juta per tahun. Dalam satu keluarga itu dibatasi, anak usia dininya boleh mendapatkan bantuan dengan kategori PKH ini sebanyak 2 orang. Jadi kalau dalam keluarganya itu ada 2 orang anak usia dini, tentu sudah bisa mendapatkan bantuan Rp6 juta di tahun ini. Kemudian untuk kategori kesejahteraan sosial, di mana untuk kategori kesejahteraan sosial ini ada kelompok lansia juga untuk penyandang disabilitas, di mana untuk lansia dan penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per tahun. Dan ingat ya, untuk penyaluran bantuan PKH ini tentu disalurkan 4 tahap dalam 1 tahun. Jadi kalau kita lihat total dari bantuan PKH dengan kategori-kategori yang saya jabarkan tadi, tentu total atau nominal dari bantuan ini lumayan besar, mencapai Rp15.200.000. Namun juga ada hal yang harus digarisbawahi ya teman-teman, bahwasanya untuk bantuan PKH ini hanya boleh dalam satu keluarga maksimal punya 4 komponen. Nah, bisa itu 1 ibu hamil, kemudian 2 anak usia dini, atau 1 lansia, atau dengan komponen-komponen lainnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya gimana sih cara mendapatkan bantuan PKH, sebetulnya untuk mendapatkan bantuan PKH ini syaratnya cukup sederhana, di mana teman-teman harus memenuhi komponen-komponen yang saya sebutkan tadi dan termasuk ke dalam keluarga miskin atau keluarga prasejahtera. Oke, nah jika teman-teman sudah termasuk atau mempunyai komponen-komponen seperti komponen ibu hamil, anak usia dini, anaknya masih sekolah SD, SMP, SMA, kemudian ada anggota keluarga lansia atau penyandang disabilitas, teman-teman bisa langsung daftar ke desa ataupun ke melalui musyawarah desa, di mana data teman-teman nanti akan dimasukkan ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau teman-teman sudah masuk ke dalam data DTKS tersebut, maka peluang teman-teman untuk bisa mendapatkan bantuan PKH ini tentu juga lebih besar. Namun, juga ada hal yang mesti teman-teman ketahui, semua masyarakat yang terdaftar dalam DTKS tentu tidak juga semuanya mendapatkan bantuan PKH. Kenapa? Karena untuk bantuan PKH ini kuotanya hanya sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat. Oke ya teman-teman, itu dia rincian dari bantuan PKH, di mana bantuan PKH ini kembali lagi merupakan bantuan reguler yang diberikan oleh pemerintah dan juga masih berlangsung di saat pandemi ini. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat ya informasinya dan jangan lupa like, komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang bantuan sosial. Baik itu bantuan sosial reguler
ataupun bantuan sosial tambahan juga terkait tentang prakerja. Oke teman-teman, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.